Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadi ila yaumiddin. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa ya ma'asyiral jumu'ati rahimakumullah, usikum wa nafsi taqallah, innahu faqad fazal muttaqun. Bapak, saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beragam pola para sahabat ketika meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu lebih banyak diamnya daripada berbicara. Karena semua pembicaraan Rasul itu direkam oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan Rasul tentang akidah direkam. Ungkapan Rasul tentang syariah direkam. Bahkan kadang-kadang guyonannya Rasulullah direkam oleh para sahabat. Oleh sebab itu, jarang sekali Rasul menyatakan ungkapan di hadapan komunitas banyak, kecuali dalam event-event tertentu. Misalnya ketika khutbah Jumat disampaikan oleh beliau yang didengarkan sekian banyak sahabat Rasul, agar difahami tidak semua sahabat yang mendengar Rasul itu untuk konsumsi ta'lim wa muta'alim, hanya untuk kepentingan pribadi, hanya untuk kepentingan keluarga. Maka yang tidak punya majelis taklim pasca wafatnya Rasul, dia tidak punya murid. Karena tidak punya murid, riwayatnya tidak terekam dalam buku hadis. Kadang Rasul menyampaikan di hari raya, entah Idul Fitri, entah Idul Adha. Memang banyak yang semuanya mendengarkan. Tapi tidak semua sahabat yang mendengarkan itu meriwayatkan hadis. Apalagi waktu haji, yang diperkirakan penduduk Madinah dan Yaman saja sudah 100.000 jamaah. Ditambah penduduk asli Makkah yang langsung masuk Islam dan langsung mengikuti haji bersama Rasul, diperkirakan juga 100.000. Sehingga waktu haji wada itu diperkirakan 200.000 sahabat mengikuti haji wada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itulah Rasul menyampaikan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Betul, semua mendengarkan. Tapi yang akhirnya menyampaikan ilmunya kepada murid tertentu, tidak seluruhnya. Sehingga kita temukan di dalam kodifikasi hadis itu ada sekitar 129 sahabat
terlibat di dalam riwayatan hadis ini. Oleh ulama dikategorikan ini namanya hadis mutawatir. Hadis yang diriwayatkan banyak sekali di kalangan sahabat, yang kita yakin sepenuhnya tidak akan ada unsur pendustaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul sendiri sudah mempersiapkan sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Kalau mau jihad, tidak seluruhnya diajak jihad oleh Rasul. Ditunjuk beberapa sahabat yang menetap. Untuk apa? Tafaqquh fiddin, memperdalam ajaran agama Islam. Sehingga kalau mereka yang pulang jihad itu kembali ke Madinah, orang yang ngerti agama itu memberi peringatan kepada mereka. Itu pun alhamdulillah masuk kategori hadis mutawatir. Karena ada juga hadis itu yang disampaikan oleh Rasul secara privat. Ketika berjalan dengan ajudannya Mu'ad bin Jabal, apa kata Rasul? Ya Mu'ad, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Ya Mu'ad, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Ya Mu'ad, sampai 3 kali. Aku kabarkan kepada kamu, siapa saja dari umatku ini yang telah ikrar menyatakan la ilaha illallah, dijamin masuk ke dalam surga. Mu'ad tentu bangga dengan berita seperti ini. Minta izin kepada Rasul, afa ukhbiru bihan nas fayastabshiru ya Rasulullah. Boleh enggak ya Rasul, kabar ini saya sampaikan kepada umat biar mereka itu bangga ya Rasul. Rasul tidak mengatakan jangan, Rasul tidak mengatakan silakan, tapi Rasul berkomentar, asa ayat takil. Kalau kamu sampaikan berita ini kepada umat, bisa saja mereka sembrono. Wahai Mu'ad, orang sih banyak-banyaknya ngomong la ilaha illallah, jamin masuk surga. Berbuat kemaksiatan habis-habisan, hanya la ilaha illallah masuk surga. Bahaya. Bukan tidak boleh menyampaikan, tapi harus hati-hati menyampaikan hadis ini. Jadi bukan maksudnya itu ujuk-ujuk masuk surga. Pantas pada akhirnya menjadi penghuni surga. Kapan pantasnya? Kalau hamba ini berbuat maksiat, pertanggungjawabkan dulu kemaksiatan itu di neraka. Tapi mudah-mudahan akhirnya kita dapat syafaat dari Rasul, diintas kita dari neraka ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelaskan seperti ini yang tidak gampang. Memang la ilaha illallah itu kuncinya surga, betul. Tapi kunci itu kan ada gigi-giginya. Gigi-gigi itu yang nanti menjadi fungsinya dari yang namanya miftah atau kunci. Nah, gigi-gigi itu wujudnya berbagai amalan ketaatan, berbagai amal soleh. Kalau itu yang dia lakukan, dia pasti ingat nasihat Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
Siapa saja di dunia ini kita berbuat baik walaupun sekecil darah. Dulu diterjemahkan biji sawi. Seiring dengan kemajuan peradaban berubah menjadi molekul. Karena molekul dianggap barang besar, berubah lagi menjadi atom. Karena atom masih dianggap barang besar, berubah menjadi nuklir. Mungkin kalau nuklir itu bisa dijajah lagi, berubah lagi menjadi nuklir dan lain sebagainya. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, besok di hari kiamat kita bisa menyaksikan sendiri. Oh, hari ini, tanggal sekian, jam ini, detik ini, saya berbuat ini, pahala saya sekian. Kata Allah, ikra kitabak kafa bi nafsika yawma 'alaika hasiba. Buka buku rapotmu sendiri, akses CD-mu, buka filemu, foldermu, cukup kamu nanti bisa memikirkan, pantas saya ini di surga atau di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Seperti itu gambarannya. Tapi yang paling banyak dilakukan oleh para sahabat adalah menggunakan sif. Sehingga kader-kader Rasul itu digambarkan dalam Al-Quran sinwan, bagaikan pinang dibelah dua. Kalau ada Abu Hurairah ketemu temannya Umar bin Khattab, dua sahabat ini sif mulazamah Rasul. Pagi Abu Hurairah yang mulazamah Rasul, ganti nanti siang temannya. Maka dua orang sahabat ini diwasiati oleh Rasul agar sholat malamnya sebelum tidur di awal malam. Kemudian setelah sholat malam tolong dilanjutkan mudzakarah. Apa yang diterima A disampaikan temannya B, dan apa yang diterima oleh B disampaikan kepada A. Dalam ilmu hadis namanya riwayatul aqran, riwayat sesama qarin, riwayat sesama teman sejawat. Bahagia kalau gambaran hidup seperti ini. Itulah yang digambarkan salah satu yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan itu, satu diantaranya rajulan, ada 2 orang tahabba fillah, keduanya saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Kalau kumpul karena Allah, mudzakarah. Kalau bisa karena Allah. Yang satu mulazamah, yang satu cari nafkah. Indah dalam kehidupan seperti ini yang dijanjikan dapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Di antara sinwan itu, satu
bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Yang kedua, teman karibnya Uqbah bin Amir. Kalau Abu Ayyub Al-Ansari mulazamah mendampingi Rasul, dapat hadis direkam dengan hafalan, malamnya disampaikan kepada teman karibnya Uqbah bin Amir. Begitu sebaliknya, Rasul wafat, Abu Bakar wafat, keduanya harus pisah. Abu Ayyub tetap menekati Madinah, Uqbah bin Amir dilegasikan oleh Umar menjadi gubernur berada di Mesir. Waktu Abu Ayyub jalan-jalan mendengarkan generasi tabi'in yang tidak pernah ketemu Rasul, kok bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sattara mu'minan sattarallah yaumal qiyamah, an Uqbah bin Amir. Terkejut Abu Ayyub Al-Ansari. Loh, Uqbah itu kan teman karib saya. Uqbah dapat riwayat dari Rasul, kok saya nggak dikabari? Pada waktu itu Uqbah menjadi gubernur di Mesir. Apa kata Abu Ayyub Al-Ansari? Fabi'tu ba'iron. Aku jual seekor untaku. Fasirtu layaliyal ashhur. Aku adakan perjalanan berbulan-bulan. Karena harus melewati Suez dan sebagainya, lewat darat, naik unta. Untuk apa? Menemui teman karibnya Uqbah bin Amir Al-Juhani. Sampai di Mesir terkejut. Kata anak, kok keduanya berpelukan? Itu kultur sejak zaman jahiliyah. Berpelukan. Ditanya oleh temannya, apa yang membawa kamu jauh-jauh dari Madinah ke sini? Satu hadis, katanya kamu yang meriwayatkan. Hadis apa itu? Rasul dawuh, man sattara mu'minan, siapa yang pandai-pandai menutupi aibnya sesama mukmin, sattarallahu yaumal qiyamah, besok aibnya akan ditutupi oleh Allah. Allahu Akbar. Karena Rasul sejak awal mengatakan, kalau kita nanti dihitung real detail, aduh, banyak nerakanya kita. Kenapa saya tidak kamu kabari? Mohon maaf, lupa saya tidak mengabarkan hadis itu kepadamu, ya Allah. Jadi menggunakan dana sekian, waktu sekian hanya untuk meyakinkan satu hadisnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sudah, kalau begitu saya baru bangga ternyata kamu masih ingat akan hadisnya Rasul, walaupun kamu belum menyampaikan kepada saya. Akhirnya Abu Ayyub kembali ke Madinah, dapat hadiah. Hadiahnya apa? Biar nikmat berkendaraan, diberikan punggungnya itu pelana untuk senderannya ketika dia kembali ke kota Madinah. Itulah gambaran bagaimana pola sahabat bangganya mendapatkan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita pun menjadi orang yang bangga untuk mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayang kita harus berhadapan dengan orientalis. Dibuatnya hadis itu penuh dengan permasalahan. Bahkan kita didoktrin tidak boleh pegang hadis. Kita harus jauh dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah mulai ada kesadaran
bahwa teman-teman merasa tidak cukup dengan Al-Quran, tapi harus kembali merujuk penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini yang menjadi pola hidup kita, mudah-mudahan kita gampang mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka anta sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ya Allah hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.